Nah. Udah Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini kita akan ngobrol santuy mengenai masalah COVID-19 dan pembelajaran online. Mau pakai iya? Untuk sebelum kita mulai ngobrol, kita cek dulu suhu badannya. Iya. Oh, ini. 6. Enggak 6 sama dulu. Aman. Kita mulai bicara. Hari ini kita bersama Bapak Andre, perwakilan dari sekolah, dan Guru. perwakilan dari guru, dan Ya, astagfirullahaladzim. siswanya adalah AUPA. Siswi mungkin. Oh, siswi. Oh. Siswi. Astagfirullahaladzim. Santuy cuy. Ya, Nah, mengenai masalah pembelajaran online. Menurut Bapak, bagaimana keluh kesahnya? kalau menurut saya ya belajar online itu sedikit agak ada kurangnya juga, ada lebihnya juga, ada bagusnya juga. Jadi begini, kalau misalkan ini kan disuruh belajar online, nah si anak-anak itu kan otomatis harus setiap belajar itu harus menggunakan handphone. Kan nggak semua anak yang ada di misalkan sekolah ini semua siswa disuruh diharuskan belajar online. Nah, belajar online itu harus semua siswa kan diotomatiskan harus semua punya HP. Kan semua siswa ini tidak semua punya HP. Ada yang punya HP juga punya HP cilik nih, Android, terus iPhone, seperti itu iPhone. Wah, cinit nih, Itu cinitnya HP Legend seperti yang kalau dibabetkan dengan Pamaredo itu. Itu HP cinitnya bisa digunakan jadi pengabaledok aja. siap. Nah, seperti itu. Nah, Jadi kendalanya itu di aksesnya ya. bukan akses, fasilitas. Akses sama fasilitas itu beda lagi. Oke, buat siswa, buat UPA, Aduh, menurut kamu bagaimana pembelajaran online ini? nggak efektif. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena Iya, lanjutkan. Kenapa? kan pembelajaran online Oh. nggak semua siswa kan semangat belajar online. Ada beberapa siswa, hampir semua siswa yang malas buat ngerjain. Termasuk kamu malas juga. Nah, soalnya guru nggak ngejelasin dulu materi-materinya, langsung dikasih tugas langsung numpuk, nggak dikasih tahu pengertiannya, nggak dikasih tahu penjelasannya, tiba-tiba numpuk, wah gitu. Kata siapa kan nggak semua guru memberi Iya, tugas, tidak sebagian memberi guru, penjelasan dulu. Seperti saya kan memberi penjelasan dulu. Kan ada beberapa guru yang ngasih penjelasan, Iya. ada banyaknya yang nggak ngasih penjelasan. Anda seperti menyindir saya. Saya seperti sindir soalnya saya rumah sakit. Oke. Ya rumah sakit. Nah, itu keluh kesahnya. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut dalam masa pembelajaran online ini? Gimana caranya supaya materi Anda itu disampaikan kepada siswa-siswa Anda? Anda nanya ke siapa? Karena kan materi itu menyampaikan ke siswa-siswa Anda. Bahasanya, bentar Pak. Bahasanya, Anda sakit tahu. Saya yang ditanya jadi begini ya. Kalau misalkan apa tadi pertanyaannya apa? Bagaimana Anda menyikapi dan siasat Anda untuk menyampaikan materinya ke siswa-siswa Anda? Kalau misalkan belajar online secara begini gitu ya, semua
anak-anak itu berbeda. Ada yang suka baca-baca, ada yang suka ngehuleng, ada yang suka nyimak doang, terus ada yang suka sama video doang, sama hulai-hulai gitu ya. Nah, menurut saya itu si guru-gurunya memberi mata pelajaran, maksudnya memberi penjelasan materinya itu harus berbeda. Ada yang dikasih sama misalkan yang pertama itu disuruh baca ya gak apa-apa, itu udah wajar. Itu jangan semuanya baca bosan gitu kan. Ada yang dikasih video atau misalkan permainan gimana lah, itu kan biar si siswanya enggak boring. Nah, untuk menyiasati yang tadi, setiap siswa itu ada yang punya handphone, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak punya handphone itu gimana? Beli atuh. Enggak, gini ya, bentar ya. Kan nggak semua siswa mampu istilahnya, nggak semua siswa mampu buat beli handphone. Ada kan beberapa siswa yang si orang tuanya misalnya misalnya kurang mampu. Gimana cara menyikapinya? Nah, kalau misalkan nanti dari seorang siswa. Kalau misalkan menurut saya ya, misalkan kan ada anak yang punya handphone dan anak-anak yang nggak punya handphone. Nah, misalkan kalau misalkan si anak ini yang nggak punya handphone, itu pasti kan otomatis nggak ada info-info pembelajaran dari guru-gurunya, dari sekolah-sekolahnya. Kalau misalkan adalah mungkin kalau si anaknya rajin gitu, ada sedikit lah si anak teh, orang di imah cicing wae diajar naon bahasa naon cicing wae. Bahasa naon cicing wae. Anak yang nggak punya handphone ini tuh bertanya sama si teman-temannya yang punya handphone, misalkan, ada info nggak dari sekolah, misalkan ada pemberitahuan, ada tugas-tugas ini, wah ada ini, tapi aku nggak punya handphone, boleh ini nggak apa-apa bertanya. Bentar maaf, potong. Nggak semua, maksudnya potong pembicaraannya. Nggak semua siswa dekat sama, berarti ada siswa yang jauh rumahnya, terus nggak punya handphone, gimana? Oke, gimana tanggapannya? Kalau misalkan si siswa ini maksudnya teh terpencil ya. Siap. Si siswa ini terpencil, nggak punya handphone lagi ya. Nah, itu mau gimana lagi? Kan Itu kelemahannya. ini kelemahannya. Maksudnya kan Tanyakan kepada pemerintah rumah, ayo. Udah berjalan. Dengerin. Kan udah berjalan. Ini tuh sudah berlangsung si pembelajaran teh, dan nah ini si siswa yang enggak sama sekali hadir, misalkan menampilkan si wajahnya kalimat ke gurunya gitu, ada. Nah misalkan di satu orang yang si satu siswa ini enggak sama sekali ada absennya, ada tugasnya, seolah-olah si siswa ini teh menghilang tanpa jejak menghilang tanpa jejak di telan bumi gitu, seolah-olah udah mati virus corona gitu. Mati terpilih. Untuk selanjutnya guys, menurut siswa, menurut Aupa, masukan untuk pembelajaran online ini enaknya itu gimana nih buat siswa? Untuk belajarnya gimana? Cara belajar online itu bagaimana? Untuk siswa enaknya, entah lewat media HP atau kunjungan dari para ibu bapak gurunya ke rumah-rumah, bagaimana? Silahkan Bapak PT, Bapak Guru. Untuk siswa siswa UPA. Jangan grogi dong. Kayak Ini video pertama cuy. Iya sok. iya. Jangan bilang video pertama. Oke, silakan Opa, gimana? Adi. Kalau bisa mah pengennya mah berkelompok. Jadi kalau ada siswa yang nggak punya, benar-benar nggak punya handphone, bisa gabung gitu sama teman-temannya. Jadi medianya itu adalah kerja kelompok. Pengennya. Oke. Berkelompok.
kerja kelompoknya menggunakan handphone juga, atau si kunjungan gurunya datang terus bekerja kelompok, kan si siswa misalkan siswa satu ini yang terkecil, yang satu orang nggak ada siapa-siapanya, misalkan nggak ada teman punya juga HP, terus si guru kunjungi siswa yang semuanya punya HP, terus ini yang terpencil mau gimana? Mau dikunjungi satunya gitu, atau mau ajak tuh kayak caranya oke yuk. Terus misalkan kalau diajak yang sekolah yuk mau nggak? saya mau bertanya, sahab Mei? Misalkan kalian itu kan mau belajar belajar yuk, nggak mau, kan sebagian masyarakat Indonesia itu pada malas. Ditambah sekarang COVID kayak gini makin malas. Sekolah juga gitu udah malas, apalagi kayak gini. Jadi intinya yang menjadikan hambatan di pengajian ini adalah fasilitas. Jadi lebih baiknya negara itu memberikan fasilitas untuk pembelajaran. Nah, tidak fasilitasnya juga, tidak negaranya juga memberi fasilitas, atau sekolahnya juga memberi, misalkan di grup misalkan di sekolahnya sebelum dibubarkan sekolahnya ini, siapa yang nggak punya HP? Saya Pak, nih 5 juta buat beli HP. Nah gitu, saya resep, kalau gitu saya mau mendaftar jadi siswa lagi. Kalau bisa gitu, si guru sekolahnya juga boro-boro mau beliin siswa HP, ngagaji guru-guru nauge belum tentu. Nah, jadi itu kebijakan apa? Kembali. Jadi kita itu sebagai guru itu harus perhatikan. Nah, untuk siswa, apa yang menjadikan anak kangen kepada sekolah? Kangen. Jadi kamu nggak kangen sama anak? Ngebedainnya wehnya pembelajaran yang bikin beda sama biasanya sekolah ketemu guru kan. Kalau langsung di sekolah kan langsung sama gurunya, langsung dijelasin di situ. Bisa interaksi langsung. Selain yang bikin kamu kangen ke sekolah dengan belajar itu apa? Apa gurunya, mungkin kangen sama gurunya, kan semua guru misalkan ada yang dekat, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang legend. Temen. Jadi kan kalau sama teman-teman lebih terbuka awas. Teman atau teman. Astagfirullahaladzim. Harapannya ke depan nih. Ya pengen dibuka lagi sekolah biasa. Dengerin. Kayak biasa lagi. Setelah dibuka lagi, apakah anak pengen di rumah lagi? Ya enggak. Kan kita mau diimah. Kayak sekolah banyak ke sekolah kayak diimah deui. Terus wae si corona tuh sebarkeun deui. Pengen sekolah lagi biasa. Oke. Buat Bapak. Jadi pengen nih buat Bapak. Kedepannya itu masukannya gimana nih buat anak-anak? Kalau menurut saya ya, kedepannya buat anak-anak lebih baik ada jadwal. Jadi setiap jadwal itu sekolah seperti biasa, cuman karena ini ada prosedur kesehatan dari pemerintah yang cakup itu ya. Nah, itu bisa dipenjara. Duli Ya, jadi di jadwal, jadi misalkan jam dari pagi misalkan jam 7 sampai jam 9 itu kelas ini misalkan hanya sekelasnya itu juga enggak semua sekelas, jadi misalkan ada 15 orang gitu. Terus kelas 7 dari jam 10 sampai jam 12 dengan protokol jadi
Jadi tuh ada pohon deh ya, ada ngomong lama. Yang jadi lanjutkan lah. jadi di jadwal gitu kawan bapak. Jadwal. Oke. Nah, itu gengs ya. Untuk COVID-19 kapan dimulai Pak? Menurut saya sih sebenarnya si COVID ini sudah berakhir ya. Udah nggak ada apa gitu. Maksudnya bukan Apa ini? maksudnya menurut saya gitu si COVID ini emang sudah nggak ada kalau misalkan si masyarakat semua Indonesia itu sudah menyikapi kalau misalkan si COVID ini menyerang si manusia itu karena si daya tahan tubuh masyarakat itu lemah gitu. Kalau misalkan masyarakat Indonesia daya tahan tubuhnya udah kuat, si corona menyerang juga nggak akan ada lagi kan. Jadi si masyarakat Indonesia ini daya tahan tubuhnya udah kuat, si corona juga mau menyerang udah gak bisa lagi gitu. Jadi mendingan si pemerintah ini bukan di lockdown PSBB terus di new normal gitu. Mendingan si pemerintah ini menganjurkan ke masyarakat Indonesia untuk hidup sehat. Jadi jaga daya tahan tubuh. Jadi kembali lagi kalian agar benar-benar kuat untuk melawan si corona itu. Jadi siapa yang kuat, siapa dia yang bertahan. Iya benar begitu. Nah, untuk selanjutnya, yang mana tadi pertanyaan tadi itu Pak? Oh ini, apakah ada sarana pembelajaran yang Anda rekomendasikan dengan kendara-kendara yang ada di kota ini? Khususnya di kecamatan kita, di sekitaran sekolah. Itu sih tergantung sama daerahnya ya. Misalkan daerahnya sudah terfasilitasi sama pemerintah di desanya, seperti misalkan daerah satu ini misalkan gak salah disebutin daerahnya apa, misalkan ini sudah difasilitasi sama pemerintahnya. Misalkan si sekolahnya itu sudah dikasih fasilitas, ada ruangan, terus ada obat, terus ada protokol kesehatan sama yang lainnya begitulah. Misalnya obat-obatan gitu, bukan narkoba ya, vitamin kayak gitu. Nah itu bagus, mendingan seperti itu. Jadi si pemerintah ini daerah itu harus difasilitasi sama pemerintah agar si masyarakat daerah itu dapat beraktivitas seperti biasa. Kalau misalkan disebutnya begitu, fasilitasi dulu sama pemerintahnya. Nah, untuk siswa, gimana jaringan internet kan sekarang? Nah, yang saya dengar ada pemerintah yang mengasihkan